Korupsi, sederhananya, adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Seperti penyakit yang menggerogoti sendi-sendi masyarakat, merusak kepercayaan, keadilan, dan kemajuan. Bayangkan seorang dokter yang lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada kesehatan pasien, atau hakim yang menjual vonis kepada penawar tertinggi. Ini hanyalah gambaran kecil dari sifat korupsi yang berbahaya. Ketika para pejabat, baik yang terpilih maupun yang ditunjuk, memilih memperkaya diri daripada kepentingan publik, mereka mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Pengkhianatan ini dapat berwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari suap-menyuap dan pemerasan, hingga nepotisme dan kronisme. Setiap tindakan korupsi, sekecil apapun, menggerogoti fondasi masyarakat yang adil dan setara. Konsekuensi dari korupsi yang tidak terkendali sangat luas dan menghancurkan. Ini bukannya tentang uang atau sumber daya yang dicuri. Ini tentang erosi kepercayaan, terhambatnya inovasi, dan pelanggengan ketidaksetaraan. Untuk memahami biaya sebenarnya dari korupsi, kita harus mempelajari dampaknya yang berlapis-lapis pada masyarakat. Korupsi bertindak seperti lintah darat pada perekonomian suatu negara, menyedot sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan dan kemajuan. Ketika pejabat korup terlibat dalam penyuapan dan penggelapan, mereka mengalihkan dana yang diperuntukkan bagi layanan penting seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Pencurian ini tidak hanya merampas hak warga negara atas layanan vital, tetapi juga menghambat investasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pelaku bisnis menjadi was-was untuk beroperasi di lingkungan yang korup, karena takut akan persaingan yang tidak sehat dan peraturan yang tidak dapat diprediksi. Bank Dunia memperkirakan bahwa korupsi merugikan negara-negara berkembang triliunan dolar setiap tahun, menghambat kemampuan mereka untuk mengangkat warganya dari kemiskinan. Mungkin efek korupsi yang paling berbahaya adalah lunturnya kepercayaan publik terhadap institusi dan mereka yang berkuasa. Ketika warga negara menyaksikan korupsi yang merajalela, mereka kehilangan kepercayaan pada kemampuan pemerintah untuk melayani kepentingan terbaik mereka. Ketidakpercayaan ini dapat menyebabkan apatisme, sinisme, dan keengganan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Mengapa memilih? Beberapa orang mungkin bertanya, jika mereka yang berkuasa hanya tertarik untuk memperkaya diri sendiri. Lunturnya kepercayaan ini menciptakan jurang pemisah yang berbahaya antara rakyat dan pemerintah mereka, melemahkan fondasi demokrasi itu sendiri. Korupsi bertindak sebagai penghambat sosial, memperburuk ketimpangan yang ada dan menghambat mobilitas sosial. Ketika sumber daya dialokasikan berdasarkan suap dan koneksi daripada prestasi dan kebutuhan, hal itu menciptakan persaingan yang tidak seimbang, di mana orang kaya dan yang memiliki koneksi baik makmur dengan mengorbankan orang miskin dan terpinggirkan. Misalnya, ketika kontrak diberikan melalui cara-cara korup, hal itu seringkali mengarah pada proyek infrastruktur di bawah standar yang secara tidak proporsional memengaruhi masyarakat rentan. Demikian pula, ketika akses ke pendidikan atau perawatan kesehatan ditentukan oleh suap, hal itu melanggengkan lingkaran kemiskinan dan membatasi peluang untuk mobilitas ke atas. Korupsi, pada intinya, menciptakan sistem yang curang yang menguntungkan segelintir orang dengan mengorbankan banyak orang.